Blessed New Year Charis Kids. Wah, nggak kerasa ya, kita udah masuk di tahun 2021. Yuk, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Let's go!
the festivities and laughter. It's the story of an ageless love. For God so loved the world, He gave His only Son. For the babe born in Bethlehem was a gift from God, became the Son of Man, who took away my sin and pain at the cross. Love is now within me. Emmanuel, He is the reason I celebrate and praise. Love's revealed His glory. Grace came down, dwelled among us, gave His life to redeem us, brought eternal peace and joy, joy to the world. Love's come down. He's the greatest love I've ever known. He raised me out of my despair, gave me hope for my tomorrows. For the baby born in Bethlehem was a gift from God, became the Son of Man, who took away my sin and pain at the cross. Love is now within us. Emmanuel, He is the reason we celebrate and praise. Love's revealed His glory. Grace came down, dwelled among us, gave His life to redeem us, brought eternal peace and joy, joy to the world. Love's come down. Despite my unbelief and doubt, my Jesus, He has sought me out. In my weaknesses, His strength that leads me on. For no one else can comprehend my thoughts and fears not known to man. It's His perfect love that casts all of my fear. Casts all of my fear. Love is now within us. Emmanuel, He is the reason we celebrate and praise. Love's revealed His glory. Grace came down, dwelled among us, gave His life to redeem us, brought eternal peace and joy, joy to the world. Love's come down, love's come down. Jesus, His name. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Ayo sama-sama kita angkat rotinya dan kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan tubuh-Mu dihancurkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami hidup yang sehat. Oleh pengorbanan-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, aku punya hidup yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, ini tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau terima darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang mengampuni aku, yang menguduskan aku, dan membenarkan aku, sehingga aku menjadi
anak kesayanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ayo sama-sama ikutin kami cara berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu. Engkau memberikan tubuhmu dan darahmu untuk menyembuhkan, menyelamatkan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Caris Kids, Blessed New Year! Wah, kita udah ada di tahun yang baru nih, tahun 2021. Kak Belinda percaya kalau penyertaan Tuhan Yesus yang begitu sempurna buat kita di tahun sebelumnya, tahun 2020, tahun ini juga Tuhan Yesus yang sama yang akan menyertai kita semua di tahun ini. Nah, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu yuk. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan berita tentang kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Caris Kids, sekarang Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk lihat gambar yang berikut ini nih. Nah, kira-kira kalau misalnya nih kita semua pergi untuk camping di tempat yang sebagus ini. Wah, kira-kira apa yang harus kita bawa? Mungkin beberapa dari kalian akan menyiapkan tas yang besar sekali seperti tas ini. Atau mungkin ada juga yang bawa tenda. Atau mungkin buat yang udah biasa pergi camping akan bawa sleeping bag kayak gini. Wah, misalnya nih kalau kita mau perginya selama 10 hari. Kira-kira apalagi yang harus kita bawa ya? Mungkin kita akan bawa makanan yang banyak banget supaya kita nggak kelaparan selama 10 hari. Mungkin selain makanan kita juga akan bawa minuman. Dan gak cuma itu, kita juga akan bawa pakaian yang buat 10 hari juga mungkin. Karena perginya jauh dan kita tahu di situ gak ada apa-apa, pasti kita menyiapkan apapun yang kita pikir kita perlu untuk bawa. Tapi coba adik-adik bayangin deh, kalau misalnya semua barang-barang itu kita bawa. Wah, pasti akan banyak sekali ya barang-barang bawaan kita. Tapi kalau misalnya nih kita bawa barang sebanyak itu, kita pasti jadi kecapean. Dan mungkin kita jadi nggak bisa pergi naik gunung atau camping di tempat yang lebih bagus. Karena pasti udah letih bawa semua barang bawaan yang kita pikir kita perlu itu. Mungkin perjalanan yang tadinya terlihat menyenangkan, jadi nggak menyenangkan kayak gambar yang berikut ini. Tapi misalnya nih, kalau kita perginya sama satu pemimpin camping yang udah jago banget atau yang udah biasa pergi camping, mungkin dia udah tahu di situ bisa cari makannya di mana ya. Bisa bakar ikan mungkin, cari di situ, atau mungkin ada tempat makan yang mungkin akan membantu kita untuk jadi nggak bawa banyak barang bawaan. Kalau kita jadi nggak bawa banyak barang bawaan kayak tadi, mungkin perjalanan camping kita itu jadi lebih menyenangkan dan kita mungkin jadi nggak gampang lelah karena kita juga mungkin nggak banyak bawaan kayak tadi.
kita juga pasti jadi lebih tenang karena kita tahu pemimpin camping kita ini tahu jalannya harus kemana dan saat camping kita harus seperti apa. Nah, kita semua setuju ya kalau misalnya nih kita udah punya pemimpin camping kita, pasti kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita butuhin dan kita juga tahu pasti pemimpin camping kita itu juga tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan saat camping. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia kayak pemimpin camping itu loh. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan semua yang mereka perlukan itu jadi tercukupkan. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia sama loh kayak pemimpin camping itu. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka mendapatkan apapun yang mereka perlukan dari Tuhan Yesus. Coba, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk lihat cerita Alkitab yang satu ini nih. Jadi, di Alkitab diceritakan, waktu itu ada sebanyak 4.000 orang loh banyaknya yang mengikuti Tuhan Yesus untuk berhari-hari. Nah, di Matius 15 ayat 32-33 kita baca sama-sama yuk. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Nah, dari cerita itu kita lihat kalau murid-muridnya aja bingung gimana caranya kasih makan orang sebanyak itu. Mereka bertanya sama Tuhan Yesus. Tapi di awal ayatnya tadi kita udah baca, Tuhan Yesus bilang kalau hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi isi hatinya Tuhan Yesus itu adalah untuk memberi mereka semua makan. Lalu kalau misalnya adik-adik baca di ayat seterusnya, di situ diceritakan Tuhan Yesus bertanya, mereka punya makanan ada berapa banyak? Lalu dijawab, ternyata mereka punya 7 potong roti. Selain itu mereka juga punya beberapa potong ikan. Wah, ternyata setelah Tuhan Yesus bilang untuk dibagikan ke mereka semua, Tuhan Yesus memberkati itu dan ternyata cukup untuk memberi makan 4.000 orang. Gak cuma itu loh adik-adik, ada satu cerita Alkitab lagi. Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk baca. Ada di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Jadi di ayat itu diceritakan, waktu Tuhan Yesus mendarat, banyak banget orang-orang yang mengikuti dia. Dan ketika Tuhan Yesus melihat betapa banyak orang yang mengikuti dia, ia tergerak lagi hatinya oleh belas kasihan. Nah, di ayat 15 kita baca sama-sama yuk. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ayat 16-nya, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Lalu jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu untuk duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Wah, di cerita itu kita juga lihat apa yang dilihat sama murid-muridnya Tuhan Yesus itu cuma apa yang ada di hadapan mereka, 5 roti dan 2 ikan. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu mampu untuk memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Nah, dari situ kita udah bisa lihat kan, kalau ternyata kalau ada Tuhan Yesus, kita punya apapun yang kita perlukan. Kayak tadi, saat orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan mereka semua kelaparan.
Tuhan Yesus sanggup untuk memberi mereka makan. Ketika kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita punya segala hal yang kita perlukan. Sama kayak kita berjalan dengan pemimpin camping tadi. Kita mungkin gak perlu banyak bawa barang bawaan, karena si pemimpin camping tadi tahu apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita bersyukur pemimpin kita itu adalah Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita butuhkan mungkin di tahun ini, di tahun yang baru, kita bersyukur. Kalau Tuhan Yesus yang pimpin, berarti kita udah punya apapun yang kita perlukan. Betapa bersyukurnya kita ya, kita jadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung loh yang memimpin adik-adik semua dan juga aku untuk menjalani tahun ini. Sekarang mari sama-sama kita bersyukur yuk. Kita berdoa sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus udah begitu baik sama kita. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan memimpin setiap hari kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang memimpin kami percaya kami telah memiliki apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah Keres Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap mengerjakan activity yang ada di buku Keres Kids. See you Keres Kids, Blessed New Year. Lahir Raja